itu film web series horor juga. Di situ aku masih ekstras, tapi di situ aku mencoba hal baru. Aku di situ disuruh kesurupan. Kesurupan? Iya, anak dukun ceritanya. Ya Allah. Itu Pak Heru tau dukunnya? Bukan Pak Heru kan? Oh ya wes Pak Heru. Karena ngapunten Pak Heru. All about dukun tuh is you. Kamu kebanyakan syuting, kebanyakan apa nanti di sekolahnya berantakan gimana? Aku buktiin, aku tetap masuk 10 besar di sekolah kayak gitu. Oh, oke, 10 besar. Jadi karena orang-orang ngeremehin gitu, aku ya pengennya ngebuktiin kan. Emang banyak yang remehin dulu, Dek? Sorry. Banyak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Hari ini kita kedatangan narasumber anak muda berbakat di bidang nari, di mana narinya itu referensinya otodidak tapi istimewa, dan di bidang acting. Dan dia salah satu pemeran Sekar di dunia nyata dan di dunia perfilman, yaitu anak dari Pak Manik. Mari kita kenalkan dengan Dek Sekar. Gimana kabarnya, Dek? Baik, alhamdulillah. Namanya Dek Sekar ini sopo lengkapnya? Sekar Ayu Pembayun Putri Kunali. Wah, wes Sekar Ayu, oh iya. Sekar ganteng kan daneng. Iya. Asli mana, Dek? Asli Jogja. Jogja? Iya. Oh. Kenapa kok suka nari? Karena dari dulu, dari kecil emang anaknya nggak bisa diem. Terus mungkin juga suka musik gitu dari dulu. Oh, dari Jadi kecil? tiap denger musik tuh pasti refleks joget. Tapi jogetnya yang joget abstrak gitu. Abstrak, bebas Terus, gitu ya? Bunda sama ayah tuh kayak ngeliat potensi ya mungkin ya. Terus pas COVID nyuruh ini kayak, udah kamu mulai nari-nari aja gitu sambil ngisi waktu luang pas COVID. Kalau Dek Sekar disuruh mengekspresikan atau menggambarkan diri Dek Sekar, Dek Sekar itu seperti apa? Tipikal orangnya, sifatnya, ataupun hobinya dan apa ya? Ya bagian dari Dek Sekar apa? Kalau aku tipe yang mungkin diajarin dari dulu buat apa ya, menghargai proses. Oke. Itu jadi Apapun itu? Apapun itu. Oke. Kadang kalau misalnya ada mungkin jalan yang lagi kusut banget gitu, ya udah aku ambil baiknya gitu. Jadi Maksudnya jalan lagi kusut itu maksudnya lo ngatus oh? mungkin kayak apa ya, ada mungkin project gitu terus ternyata nggak dapet gitu. Mungkin emang belum waktunya, atau emang mungkin ada sesuatu hal yang bikin aku nggak dapet project itu gitu. Mungkin Ya, oke. Jadi lebih ke apa ya, kalau misalnya ada sesuatu mungkin aku ambil ya udahlah positive positifnya. thinking. Oke. Iya. Kamu usia berapa? 14. Usia 14 sudah bisa mengambil hal dari positive thinking tuh hebat loh. Hebat loh, Pak Muda. Berarti kamu dapat pengetahuan atau pengertian kita, Dek Sekar suruh menghargai proses kehidupan kamu tuh jadi papa mama. Iya. Oke. Itu karena kebetulan kan anak sulung. Terus ngelihat kondisi mungkin kondisi orang tua yang kadang naik, kadang turun, terus kan diam-diam juga ikut ngerti. Jadi kayak oh ternyata orang tua juga berjuang. iya gitu. Masa aku anak enggak gitu kan? Iya. Padahal nggak sih? Berarti sekarang SMP? SMP Kelas? 2. Oke. Kalau di dunia dance, prestasi apa yang pernah dibuat atau diukir? Kalau dance sebenarnya nggak selama itu. Jadi masih hobi dance tuh baru akhir-akhir ini. Kayak sekitar 2 tahunan gitu. Jadi kalau kompetisi gitu baru kebetulan menang 2 kali, baru 2 kalian. Apa gitu. itu kompetisi apa, Dek? Yang pertama itu kayak ikut pencarian bakat. Oke. Kayak Got Talent gitu. Alhamdulillah kayak juara 3 gitu. Terus kemarin juara 1 di SMK
SMK SMA 7 Jogja? Ya, itu juara 1 lomba dance. Terus kalau dance yang sering menang itu lebih di sekolah, kayak ada lomba Got Talent sekolah, aku ikut pasti nari, dance, terus itu pasti bebas? juara 1. Jogetnya bebas? Bebas. Atau udah ada konsepnya, harus apa, joget apa, Jawa atau modern atau? Itu bebas, karena konsepnya Got Talent. Oh, Got Talent. Iya, jadi Satria Tama Got Talent. Nah, di situ aku kadang mikir, aku mau tampil apa ya, apa dance aja, apa aku mau nyanyi aja, apa mau aku ini gitu. Cuma mungkin kalau dari dance K-pop itu kan audiensnya lebih tertarik gitu kan. Kenapa tidak K-pop bareng? Karena tetap aku emang suka Oh, K-pop. suka K-pop, oke. Emang suka K-pop, terus kan anak SMP kan lagi suka-sukanya yang begitu. Wah, kayak gerang-gerang semau. Jadi kalau misalnya tampil K-pop tuh pasti mungkin audiensnya lebih euforia. Iya, euforia. Oke. Audiensnya tuh lebih kerasa. Tapi kalau kita ngomong soal suka, ini bukan Mas menyanggah ya, tapi orang Indonesia tuh cakep-cakep juga loh. Iya dong. Ya kan? Iya. Gitu. Nanti akan ada perbandingan. Mas bertanya tentang dunianya di Sekar. Kalau sekarang kita tadi udah di dunia perjogetan atau dance. Sejak kapan kamu mengenal acting? Acting sebenarnya dulu sebelum aku masuk dunia model, justru aku sempat model juga? Ya, model juga. Well, Justru aku audisi acting dulu. Oke. Terus karena ada tahap berikutnya, harus ada model. Nah, di model itu Dikombinasi? aku kalah. Oh. Gitu. Waktu itu ikut casting Cinemark. Itu iseng-iseng, ayah iseng gitu kan, yuk ikut gitu. Dan niatnya sambil jalan-jalan juga ke Solo waktu itu. Yang pertama ada casting, itu aku lolos. Terus yang tahap kedua itu ada model, aku nggak lolos karena jalannya masih kayak ya gitu. Belum lah, karena belum difokusin mungkin ya. Tapi sebelum kita lebih dalam, dari pihak Dek Sekar, arti acting itu apa sih? Kalau untuk aku acting itu ini apa ya? Cara aku buat ngelihat sisi lain dari kehidupan, mungkin kayak ada peran yang mungkin belum pernah aku rasain, kayak mungkin peran di mana nggak punya orang tua, atau mungkin peran di mana jadi anak panti kayak gitu, terus cuma punya temen gitu, terus anak pondok gitu kan. Itu peran yang mungkin experience-nya yang belum pernah aku rasain gitu. Tapi jadi bisa ngelewatin itu? Bisa ngerasain karena ikut acting itu. Kalau Mas Bagus tanya, di mana gini logikanya, kalau kita tidak pernah atau belum pernah kehilangan seseorang, atau kita tidak mengetahui pekerjaan seperti tadi anak panti dan lain, kita belum pernah masuk kan, kita nggak tahu ambience-nya kayak apa. Referensi kamu untuk menggali, mendongkrak acting itu untuk hampir menyamai peran itu, referensi Dek Sekar di mana? Temen. Oh, dari teman. Iya, mungkin kayak temenku ada yang anak pondok gitu. Oh, tanya. Iya, tanya-tanya. Aku anaknya cukup kepo Kepo, kan. ya. Kayak emang kalau di pondok tuh gimana? Gini. Terus kalau mungkin temen yang yatim atau piatu gitu, sering kayak kamu gimana kalau misalnya kesepian kayak gitu. Kadang suka nanya-nanya yang mungkin bisa jadi pacuan aku kalau misalnya acting gitu. Jadi punya ide, sempat tanya-tanya ke temen ya? Iya. Nggak baca atau baca buku lah atau mendengar? Buku aku juga iya. Baca buku, terus nonton film juga. Film-film, ada film luar, kadang film Indo juga gitu. Kalau sekarang Mas Bagus tanya, pilih mana kamu antara ngedance atau acting? Acting. Kenapa? Karena kalau acting itu lebih menantang. Iya, menantang. Oke. Dan tidak tahu pribadi aslinya gitu kan? Iya. Suka mempermainkan watak mungkin ya. Selama perjalanan Dek Sekar acting, kendala apa teringan dan kendala apa terberat dalam dunia acting?
Kalau yang teringat, Mulai sejak kapan kamu masuk, terus jadi apa, dan sampai sekarang seperti apa? Ayo. kalau mulai masuk itu apanya, kendalanya berarti? Ya, kendala yang paling teringan apa, terus yang paling terberat menurut versi kamu selama panjang kamu berakting? Kalau yang teringan pas pertama kali masuk itu mungkin kayak orang, karena anaknya sebenarnya tuh nggak terlalu bisa bersosialisasi awalnya. Siapa? Kamu? Aku. Oke. Ya. Kalau syuting kan nggak cuma pemeran doang, ada kru gitu. Oh, harus mengakrabkan diri. Iya. Oke. Terus mungkin pas pertama kali masuk film, pas syuting gitu, wah krunya banyak. Terus ada rata-rata kan laki-laki semua. Terus bajunya hitam, sangar-sangar gitu kan. Aduh, takut gitu. Gimana terus kayak, tapi mulai kesini oh ya sebenarnya mereka baik-baik aja gitu. Iya. Mungkin karena ekspektasi kita aja. Iya, kayak takut. Terus kalau mulai kesini hambatannya mungkin kayak mendalaminya itu sih, penjiwaannya. Penjiwaannya ya harus kenceng ya, harus kuat ya. Gitu. Terus selama kamu acting, jadi apa aja pernahnya, Dek? Jadi pemulung pernah. Pemulung? Iya. Oke. Jadi pemulung. Itu di film atau di web series atau web di series juga? YouTube juga. Oke. Itu. Terus habis itu anak panti asuhan. Terus anak pondok juga pernah. Terus apa lagi ya? Kayak anak SMA, walaupun aku masih SMP pernah. Anak SD juga. Terus banyak juga sebenarnya. Kayak peran-peran. Mulai mendapat peran tunggal kapan? Di Pijar. Pijar itu apa itu? Loh, saya tidak tahu kok malah situ nyengir-nyengir. Di web series Pijar itu baru pertama kali dapat peran. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih kayak ekstras karakter kayak gitu. Oh, menikmati kamu dalam proses pembikinan film Pijar itu? Sangat. Sangat ya? Sangat. Karena kayak kerasa kekeluargaannya Gitu ya. Terus apa ya? Seru, jujur seru banget. Jadi Dek Sekar ini adalah anak dari Pak Manik, gitu. Pak Manik itu tetangga sebelah, gitu. Terus sampun sepuh menawi kula kantos enem. Terus punya dua anak, namanya Dek Sekar sama Dek Bilal. Dek Pijar, Bilal sebagai Pijar gitu maksudnya. Itu ada di YouTube BS Entertainment Movie. Harus nonton. Harus subscribe. Dua-duanya nonton, like, subscribe, komen, semuanya. Tapi selama ini kita ngomongin Pijar dulu sebentar. Selama pembuatan film Pijar, menurut kamu ada kendala enggak? Versi kamu, secara Dek Sekar melihat? Enggak. Alhamdulillah. Ya, karena dari segi peran itu kayak aku banget di dunia nyata, punya adik, jadi anak pertama, terus kondisi ekonominya kurang stabil gitu kayak gitu, terus punya adik yang kadang jahil, terus kadang kalau minta sesuatu tuh kadang nggak lihat kondisi orang tua, iya kayak gitu, jadi kayak relate banget ya. Iya, relate banget. Oke. Makanya kamu mendalami banget ya. Iya. Ya, insya Allah. Tapi heran loh, Dek Sekar ini sama Dek Pijar bisa make sense loh, padahal mereka kenal aja enggak. Iya kan, tapi emang dia jiwa ke kakaannya tuh ada. Iya kan. Tapi dalam proses Pijar lagi, hal apa yang kamu pikir spesial dalam proses pembuatan Pijar? Dalam artian gini, Dek Sekar mikirnya ini biasa gitu, tapi alhasil setelah kamu lewati, kok bisa kayak gini sih, gitu lah. Kayak mengejutkan buat versi diri kamu. Kalau yang mengejutkan prosesnya ya? Karena kan kalau bisa dibilang krunya banyak banget juga enggak, tapi pada baik gitu kan. Terus seru gitu, kalau pas syuting tuh nggak kerasa beban gitu juga, nggak kerasa gitu, capek kan. Gitu ya. Aku kaget gitu kan, kadang kalau syuting kan lebih banyak capeknya gitu kan, tapi kalau ini lebih banyak ketawanya. Kemarin itu lebih banyak ketawanya kayak bareng si Bilal. Gitu kan. Kagetnya juga
aku sama Bilal tuh lebih cepat akrabnya gitu. Iya, makanya mungkin karena kamu punya adik juga kan. Jadi cepet ya kan. Tapi aku ngelihat dari komentar-komentar di apa channel BS Movie itu emang lagi hype nama Sekar, EKE Sekar itu lagi hype. Nggak ngerti bumposnya seperti apa, nggak ngerti. Yang penting di mana ada scroll di situ ada nama lu. Gue bingung ini. Aduh, tapi saya pribadi yang sebagai tim pendukung dan tim pendoa juga sangat salut sama Adik Sekar, sama saudara-saudara yang lain gitu kan. Ya semoga film Pijar ini tidak berhenti, terus berkembang dan banyak orang yang merindukan ya kan. Rasanya sendiri gimana kamu mendapatkan peran sebagai Sekar di mana nama kamu sendiri Sekar? Ngerasa kayak nggak berubah personalitinya. Dan lihat teksnya juga sama, ini aku banget gitu. Jadi mungkin kalau misalnya peran baru, nama baru, mungkin kalau dipanggil nama itu dipanggil nggak nengok gitu. Kalau ini kan dipanggil Sekar, nengok gitu. Iya. Terus apa ya? Ya itu nggak berubah karakter. Sama sekali gitu. Oke. Punya adik, punya. Tapi karakter Pijar di film sama karakter adik kamu sendiri itu sama nggak sih? Sama. Oh iya toh? Iya sama banget. Sama-sama ini apa namanya? Kadang suka egois. Terus emang lelaki gitu sih. Iseng, terus kadang tiba-tiba ketawa sendiri, kadang apa sih gitu kan. Apa gitu ya? Kang gitu bilai sih. Wah, Jan. Bilal juga gitu kan. Kayak sih sponsor halus kan. Itu siapa tuh ya? Siapa sih ya? Itu pas baca pertama kali skripnya, loh kok namanya Sekar? Loh kok punya adik cowok juga gitu. Wah, terus backgroundnya kan Jawa juga. Kebetulan ayah bunda emang backgroundnya Jawa juga. Mungkin cuma bedanya kalau di sini kan orang tua sama Simba itu ngomongnya bahasa Jawa halus. Kalau di rumah masih bahasa Indonesia. Oke. Bedanya cuma di situ. Di situ aja ya bawaan bahasa ya Dek ya. Kalau di mata Dek Sekar, arti entertainment sendiri menurut kamu tuh apa? Entertainment. Kalau untuk aku, di mana tempat aku bisa belajar, bisa dapat banyak teman, relasi, terus aku bisa kenal dunia luar yang mungkin nggak seindah yang aku pikirkan itu. Ya itu sih kayaknya. Punya banyak teman, dan ternyata teman yang aku kenal tuh juga kenal sama yang ini, sama yang itu, jadi kayak gedok tular ya wong Jawa bilang ya, sering M to M. Iya, mulut to mulut, ada benangnya gitu. Terus dunia tuh ternyata sempit gitu kadang. Dengan seperti itu, harapan Dek Sekar di ke depan tentang personalnya Dek Sekar, pengennya seperti apa dengan mengawali dan alhamdulillah sudah mendapat peran tunggal di film Pijar itu, pengennya ke depannya seperti apa untuk membawa diri kamu sendiri? Insya Allah sih mungkin kalau ada casting itu lebih lebih berusaha lagi, terus semoga di kedepannya bisa dapat peran yang insya Allah lebih besar, lebih menantang, lebih challenging buat aku gitu, yang di luar zona nyaman, yang udah bukan Sekar lagi, udah bukan Sekar yang punya adik lagi, mungkin Sekar yang nanti bagaimana gitu. Udah siap kamu? Insya Allah siap. Siap. Insya Allah siap dengan segala konsekuensi ya. Iya, insya Allah. Yang menjadi siap kamu tuh karena kamu pengen berkembang, apa karena sesuatu hal? Pengen berkembang. Pengen berkembang ya? Iya, pengen punya pengalaman yang beda, lebih wah gitu, lebih gitu ya? susah mungkin, tapi lebih wah bagi aku, lebih ngena gitu. Berarti harus perdalam kelas acting ya kan, referensi dibanyakin. Ya semoga nanti ada fasilitas untuk menunjang itu gitu kan. Yang penting saya membaca kemarin komen tuh seneng, dalam lubuk hati saya ini seneng gitu. Oh ini bakat, sampai saudara saya bilang ini Sekar tuh bakat mas, bla bla bla. Iya emang semuanya bakat gitu. Tapi kenapa aku yang di WA gitu? Nggak ada muji-muji gue nya. Tapi ya karena dia saudara lah, privilege lah. Berarti sekarang kesibukan cuma sekolah, di rumah, nggak ada kegiatan dance lagi? Kalau dance mungkin kayak kalau misalnya ada lomba gitu dan lagi selo ya itu. Ikut fokus. Terus kalau sekolah
Iya, terus syuting sekarang hampir tiap minggu tuh pasti syuting. Syuting apa deh? Ini yang jalan ini apa? Yang jalan kemarin itu film Anak Kunti. Siapa gue? Siapa Anak Kunti? Orang aku dek iki krungu saka ndi ya? Lali aku. Ada film baru iya, itu. Anak Kunti itu agak lupa ya. Iya, tapi udah berperan di situ. Jadi masih ekstra sih. Oh, ekstra. Iya. Untuk beberapa ini masih ekstra. Syutingnya di Jogja juga deh. Ya, di Jogja. Itu horor. Horor. Oh iya, ding Kunti ding. Kunti nggak mungkin nggak horor ya. Ya benar Kunti. Mas yang nggak tahu sih. Dalam perjalanan di Sekar, siapa orang yang paling support? Orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Kalau kamu disuruh mendeskripsikan tentang beliau, anggap aja beliau di depan kamu sekarang, walaupun beliau lagi di belakang layar, apa yang pengen kamu bicarakan sama beliau? Terima kasih. Cuma bisa bilang terima kasih, terus maaf, terus tolong apa ya? Kalau misalnya aku ngeyel ya, tolong maklumin gitu kan ya, karena emang aslinya aku emang masih anak-anak. Jadi pendewasaan ya. Iya. Aslinya kadang kalau lagi moodnya naik turun gitu, kadang nyesel juga gitu kalau misalnya habis final ternyata aku masih emang beneran masih remaja di situ. Kadang ngerasanya aku tuh udah gede gitu kan, aku udah gede gitu, cuma ya ternyata aku emang masih remaja. Moodnya masih naik turun. Masih labil ya. Ya masih SMP itu kan kalau kata orang zaman dulu tuh puber pertama ya. Nanti kan penetrasinya sewaktu dia SMA. Ya, puber keduanya SMA ke kuliah mungkin gitu. Apalagi kamu wanita, harus bisa satu kamu punya prinsip. Yeah. Gitu. Yang kedua, boleh berteman terhadap siapapun, tapi jangan taruh hati terhadap siapapun. Bener, kalau Mas mikirnya gini, tugas manusia itu berbuat baik harus. Tapi begitu impact-nya dia tidak berbuat baik terhadap kita nggak boleh komplain. Karena itu udah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Gitu aja. Jadi kalau Dek Sekar dari awal sudah mulai bisa nyeleh ke rosone, atine, nanti jalannya itu akan enak. Jadi orang yang menghina kamu pun kamu anggap itu rezeki buat kamu malahan. Bener nggak? Iya. Karena kalau kamu mengira itu adalah celaan, hinaan, betapa dropnya mental kamu aja belum bisa berdiri udah dihempas seperti itu. Nah itu emang nanamannya dari siklus-siklus SMP kayak gini untuk membentuk satu keyakinan bahwa apa yang saya lakukan dan jalani ini ya jalan Tuhan serta apa yang diharapkan orang tua. Kok langsung berubah? Karena ya nasihat dari Bapak Manik. Aduh tua banget aku. Gitu. Iya, karena aku melihat dari awal saya kenal Dek Sekar itu seperti apa ya? Ya seperti Mas tuh kan tunggal juga. Mas belum pernah punya adik cewek. Dan aku sekarang di film Pijar ini Sekar dan Bilal ini adalah anak saya. Gitu kan? Aku tuh merasa bisa menghandle anak gitu. Dalam pribadi saya, padahal nikah aja belum. Ya kan, semoga juga seperti itu. Dan aku melihat sosok kekuatan positif di mana maka dari itu ada istilah nambah anak, nambah berkah rezeki itu. Saya aja yang kalian bukan anak saya aja, saya merasa ya semangat aja ngelihat pola Dek Sekar, pola Dek Bilal itu, kok kayak gini yo. Gitu lah, aku sebagai wong tua etok-etokan gitu kan. Gitu aja aku semangat gitu, apa meneh kuwi anakku tenan. Gitu kan. Ya aku menganggap semoga kayak Dek Sekar, Dek Bilal itu tetap konsisten dan selalu belajar terus mengasah apapun itu. Ya toh. Sepenting jangan tinggi apa perspektifnya, nanti takutnya begitu tidak sesuai kamu drop gitu loh. Kalau dalam hidup Dek Sekar, prinsip Dek Sekar saat ini apa untuk menjalani perjalanan hidupnya? Prinsip. Ada berapa prinsip dan kenapa memilih prinsip itu? Prinsip yang gimana nih? Dalam mensikapi hidup, kamu sebagai anak sekolah, terus kamu sebagai orang yang hobi dance dan acting, kamu sebagai anak dari kedua orang tua, itu apa mempunyai prinsip apa? Kalau prinsip dalam keluarga itu aku lebih kayak kalau bisa aku cari uang sendiri buat apa yang aku mau, nah itu aku
pakai uang aku sendiri gitu. Oke. Jadi kalau emang apa yang aku mau, misal ada skincare baru gitu, aku pengen itu, aku harus kerja dulu gitu kan. Oke. Baru aku bisa beli, kecuali kalau emang kebutuhan kayak mungkin beli buku atau apa, itu baru boleh minta orang tua. Kalau aku pengennya gitu, prinsipnya gitu. Terus kalau di dunia pertemanan, aku meskipun banyak huru-hara mungkin kayak konflik pertemanan atau apa, itu aku ambil positifnya, mungkin biar nggak kebawa pergaulan bebas gitu kan, yang apa ya, kayak omongannya mungkin sekarang kan udah lebih liar kan omongannya. Kalau aku ya mungkin kadang masih kebawa mungkin omong-omongan yang kayak gitu, tapi aku tetap ya astagfirullah kayak gitu, berusaha kasih batasan gitu. Betul. Di tengah-tengah gitu ya, asik-asik, tapi kalau misalnya udah kelewat batas nggak dulu deh, udah, kayak gitu. Ya. Kalau di dunia entertain, aku berusaha tetap ngasih apa ya, bagi-bagi waktu antara belajar juga iya, antara ini kerja juga iya gitu. Oh, imbang? Iya, imbang. Kalau gitu, misalnya aku bolos karena syuting, di tempat syuting kalau bisa aku tetap belajar. Jadi dimanapun kamu melakukan kegiatan, di situ kamu tetap belajar. Belajar. Hebat. Sejak kapan Dek kamu punya pandangan seperti itu? Sejak mulai masuk entertain. Gitu. Sejak mulai entertain kan banyak orang-orang yang mungkin masih ngeremehin kayak gitu. Terus aku kayak ngerasa, aslinya aku nggak gitu kok, kayak gitu. Jadi aku kayak apa ya? Semakin orang ngeremehin kayak, kamu kebanyakan syuting, kebanyakan apa, nanti di sekolahnya berantakan gimana. Aku buktiin, aku tetap masuk 10 besar di sekolah kayak gitu. Oh, oke, 10 besar. Jadi karena orang-orang ngeremehin gitu, aku ya pengennya ngebuktiin kan. Emang banyak yang ngeremehin dulu, Dek? Sorry. Banyak? Ya. Yang paling sakit menurut kamu? Padahal dia nggak tahu kamu sebenarnya kenapa dia berhak berbicara seperti itu. Yang ngeremehinnya mungkin emang udah bisa ngasilin berapa juta gitu. Oh, sudah. Sampai ngerelain sekolah gitu ya. Itu anak kecil yang ngomong? Kadang temen. Iya, maksudnya seumuran kamu kan? Iya. Heran loh aku dengan anak muda sekarang. Pola pikirnya tuh loh SMP, tapi dia sudah punya pertanyaan itu. Bukan pertanyaan anak kecil kalau itu. Iya, kadang. Bener nggak? Apa namanya ya? Ya gitu deh. Terus kamu mensikapinya gimana, Dek? Aku cuma diam aja. Kayak, ya udah gitu. Cuma, aku ya cuma senyum, diem. Itu cowok? Cewek. Cewek? Kok bisa ya? Edan. Gila. Terus. Kamu menyikapinya juga, oh ya udah. Ya kayak kadang cuma diem aja gitu kan. Tapi dalam hatiku, dalam hatiku lagi. Dalam hati kamu, Dek, sedih nggak? Sedihnya dong, bukan ya. gini, maksudnya Mas Bagus gini, sedihnya bukan karena kamu dikatain, tapi karena kenapa yang dia belum kenal saya, dia bisa menghakimi, bisa bertanya seperti itu. Kayak kadang, kok kayak kamu emang kenal gitu sama aku, kayak kenal sejauh itu, emang pernah ngerasain apa yang aku laluin gitu, emang pernah gitu kan. Perasaan kamu apa kamu ceritakan ke orang tua? Kadang waktu itu sempat ada crush yang emang aku udah agak berat banget kayaknya gitu kan, terus aku cerita kayak gitu. Lebih kayak kalau emang udah nggak kuat dipendam sendiri ya aku cerita gitu, kadang ke guru BK, kadang guru juga BK. Ke orang tua. Berat loh deh itu. SMP loh. Kalau dulu Mas SMP itu kelihatannya ya karena pergaulan juga. Gitu, Mas juga sempat ke arah seperti itu, tapi bedanya Mas nggak bisa memaintain gitu loh. Tapi alhamdulillah di waktu Mas SMA itu bisa dengan hal yang baru, dengan metode konsep yang baru, orang tua Mas tuh meyakinkan bahwa kuiki anak siji iso nglewati apa wae gitu. Saya dulu berpikiran gini deh, apakah sama sesosok anak pria dan wanita itu dididik dengan konsep yang sama dan penerimaannya itu sama gitu loh. Ternyata sekarang di tahun 2024 dan sekarang ada di depan saya melihat sendiri anak muda, dia wanita dan kuat
gitu. Di waktu fase SMP itu ngeri loh deh. Itu kalau itu kan sudah bukan bertanya lagi. Itu sudah segmented gitu loh. Kenapa kamu fokus di situ? Ya sementara yang bisa menghakimi diri sendiri menurutku cuman kita. Karena kita yang lewatin, kita yang laluin, kita yang menghasilkan, kita yang capek. Tapi ya dunia 4.0 ini kan, netizen ini kan semakin kejam. Yang penting kan harus benar-benar adik bisa membawa diri. Ya kan, jangan terlalu cepat bangga. Itu jelas, tanamkan dalam pribadi kamu. Sama siapapun gak kenal, tersenyumlah gak apa-apa. Walaupun hati ini rotok merengut, ya kan. Ki ngopo gitu kan. Habis itu berarti apa? Project tentang entertain adik yang di perfilman selain di Pijar apa lagi? Apa? Selain di Pijar ada project apa lagi? Project film. Lumayan, yang upcoming tuh udah lumayan yang apa udah. Tuh? Yang series tuh kemarin ini 10 PM. 10 PM? Ya, itu diangkat dari webtoon. Itu film web series horor juga. Di situ aku masih ekstras, tapi di situ aku mencoba hal baru. Aku di situ disuruh kesurupan. Kesurupan? Iya, di tengah hutan. Oke. Di tengah hutan, malam-malam, nggak dikasih tahu sebelumnya. Kesurupan tenan? Ceritanya. Oh. Terus? Iya, itu di tengah hutan, nggak dikasih tahu sebelumnya. Aku harus ngapain gitu, nggak dikasih tahu. Cuma ditunjuk ini kamu apa pura-puranya kesurupan ya. Gitu. Ngosek-ngosek, terus ceritanya harus sampai jatuh. Ngosek ngene apa ngene? Ya, jadi ceritanya lagi sama teman. Glundung-glundung. Ya pokoknya kayak berontak. Gitu. Iya. Oke. Terus? Itu ceritanya sama teman. Terus ceritanya aku lagi ngeliat apa gitu, terus aku teriak, terus kesurupan gitu kan, teriak-teriak, terus jatuh, terus pokoknya bener-bener. Iya, bener-bener kerasukan gitu ya. ya. Itu dan take-nya tuh nggak cuma sekali kan. Berapa? Bisa 20-an kali. 20? Ya. Iya. 20-an kali. Wah, itu. Dengan kamu glundung-glundung kayak gitu. Bajunya ya kayak gitu, Trok? Iya, sampai basah gitu kan, itu habis hujan ceritanya. Itu kesurupan apa ya? Setan? Ceritanya kesurupan massal gitu. Iyalah. Tapi kesurupan massal juga enggak sih, cuma berlima. Oh, berlima. Dipilih gitu yang kesurupan siapa. Tapi yang jadi penentu awal kesurupan massalnya tuh aku. Kamu. Oh, berarti kamu triggernya untuk kesurupan. Oke, jadi kamu hero ekstrim ya? Iya. Wah, iya. Oke. Itu filmnya judulnya apa? 10 PM. Oke. Itu web series, masih belum keluar. Masih lama? Insya Allah kayaknya harusnya cepet sih. Terus selain 10 Selain PM? itu Malam Pencabut Nyawa, itu keluarnya Mei. Kok meden-meden tadi film? Iya, aku kebanyakan Kita Pijar ini menerangkan hidupmu deh. Kayaknya jangan sampai kamu disesat loh. Aku. Lagi Malam Pencabut Nyawa. Iya. Iyalah. Kok jadi apa nih kono? Jadi anak SMA yang punya temen pindahan yang apa ya? Anak dukun ceritanya. Iyalah. Itu Pak Heru tau dukunnya? Bukan Pak Heru kan? Oh ya wes Pak Heru. Karena ngapunten Pak Heru. All about dukun tuh is you. Terus itu? Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Banyak kayak ini. Aduh, lupa judulnya, banyak. Horor lagi? Horor lagi. Kok gue seneng horor tadi? Kamu suka horor nggak secara pribadi? Secara pribadi aku tuh takutan banget anak. Bukan aku nggak ngomongin takut apa berani. Seneng atau enggak? Beda loh, takut dengan seneng tuh beda loh. Pas nontonnya atau? Enggak, kalau di dunia nyata contoh, kamu pas di rumah ngisai, terus tiba-tiba ada suara. Itu kamu takut nggak? Takut. Tapi kamu menikmati nggak? Lari nggak maksudnya? Lari. Melayu? Lah kok kayak peran horor terus? Iya, itu juga aku juga bingung. Mungkin karena tahu kelemahan kamu kali ya. Buat mendongkrak, memotivasi, I am the hero. Gitu.
Gitu. Tapi waktu syuting horor itu ada kejadian aneh nggak sih, Dek? Karena aku pernah dengar baik teman sutradara atau narasumber itu kan mesti ada beberapa kejadian kan. Nah kebetulan tuh aku tuh tipe yang nggak peka sama Kayak begituan. gitu? Iya jadi Cuek ya? bukan cuek. Sebenarnya aku tuh anaknya was-wasan. Wush. Gampang kayak ada apa sedikit Oh, gitu. gitu. Tapi kalau syuting aku nggak pernah ngerasain yang itu. begituan tuh enggak. Yang ngerasain kayak gitu tuh sama siapa? Yang was-was gitu ke siapa? Kalau Ada? was-was kalau misalnya di rumah sendiri gitu. Jadi kayak apa ya? Apa terus? Aku berusaha paham aku. Apa ya kalau di rumah gitu ada apa ya? Peka kalau misalnya suara-suara gitu. Oh gitu. Tapi pernah merasakan hal yang mistis gitu ya? Mistis. Kalau mistis tuh sebenarnya enggak. Terus? Gimana ya? Terus Aslinya aku peka kalau sama suara-suara gitu. Tapi kalau untuk hal-hal mistis enggak. serius kamu peka dengan suara kita ya? Sampai sekarang? Enggak juga. Iya toh. Gimana ya? Jelasinnya gimana ya? Enggak, maksudnya kalau kamu pas di rumah sendiri mendengar mereka berinteraksi, entitas-entitas itu kamu juga dengar? Enggak. Gimana ya jelasinnya aku bingung. Tapi juga. tahu? Tahu. Tahu? Gimana ya? Enggak, maksudnya gini. Satu, kamu nggak takut, oke. Kamu takut. Yang kedua, kamu peka tadi. Nah, pekanya Dek Sekar tuh? Pekanya tuh kalau misal lagi di tempat apa gitu ngerasa Oh, ada yang kerasa. nemenin. Oh, ya berarti keberadaan. Iya, lebih ke gitu keberadaan kan. gitu, Oh, di sini nemenin. ada, Iya. gitu kan. Cuma kalau sampai apa digangguin gitu enggak. Enggak, jangan. Enggak Takut. pernah. Aku masih takut kok. Tenang, udah ngapus aku. Aku wedi. Ya, terus kayak misal teman lagi ngomongin hal-hal mistis gitu. Langsung ngerasa ada gitu, datang gitu. Tapi ya udah gitu. Maksudnya piye datang piye? Kamu ngerasa ada seseorang datang gitu? Iya. Langsung merinding gitu kan. Heeh. Kayak mending jangan diomongin deh, Oke, jangan oke, kayak oke. gitu, kayak gitu. Lebih kayak gitu. Oh, itu yang kamu maksud penilaian peka tuh seperti Iya. itu. Oke. Tapi kalau untuk apa ya? Pas syuting di sini ngerasain ini sampai bla 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 tuh enggak. Enggak ya? Cuma ada yang nemenin gitu. Mungkin karena kamu masih muda sih ya. Belum begitu fokus tapi udah ngerasain kayak gitu tuh udah hebat loh. Karena aku mikirnya kan bukan hanya orang menunjuk seseorang untuk bermain film horor, Kak. Tapi mereka tuh punya kans mungkin menunjuk bahwa oh ini ada aura yang ke arah situ gitu loh. Kemungkinan kalau Mas sendiri takut, wedi aku. Sama sebenarnya. Takut. Meh melayu ra iso. Iya dong, apalagi kalau syuting kan mau kabur gimana? Iyalah. Kan mau ya ora mungkin dibayar. gimana syuting kabur. Enggak. Kalau harapan Dek Sekar 2024 pengen seperti apa? Semoga dapat project yang besar, yang bisa dongkrak nama aku kalau insya Allah kalau bisa. Proyek besar itu berarti skala nasional. Ya insya Allah. Insya Allah ya. Pengen bisa nembus film layar lebar di mana di situ aku dapat peran. Gitu, pengennya gitu. Amin. Insya Allah, amin ya Allah. Selalu dibawa dengan doa. Ya. Dan selalu komunikasikan dengan orang tua. Ya toh, sepenting orang tua tuh kalau udah menyetujui mesti ada aja lah jalan gitu. Karena dunia kita ini kan kompetisinya kencang. Ya. Ngeri, berat. Dan semuanya kalau dibilang semua butuh duit, butuh. Iya. Tapi nggak selamanya duit itu bisa menghidupi. Yang penting kita punya prinsip, kapan kita mau, kapan kita butuh, kita harus miliki itu. Nggak semuanya pergerakan tuh harus berbau duit, ya kan? Yang penting istiqomah aja. Aku gitu juga bingung ya, kok bisa kayak dia jadi anakku gitu loh. Tapi ya saya pribadi mungkin mewakili saudara-saudara yang lain berbangga dengan hasilnya Pijar ini. Ya kan benar-benar kita nge-create dari nol, benar-benar yang ya jiwa kekeluarganya itu ada dan menyatu, terus disupport dari adik-adik juga dan orang tua adik-adik juga. Itu menurutku sangat
istimewa lah. Di luar ekspektasi sih kalau aku kayak gitu. Terus yang terakhir nih Dek, aku mau tanya. Ini dari tadi sebenarnya, tapi aku pendam juga. Antara mama dan papa, yang paling ada buat adik tuh untuk dunia entertain siapa? Ayah. Ayah. Kalau ayah itu yang paling fleksibel buat nemenin aku kemana-mana. Kayak kalau bunda kan kebetulan punya pekerjaan yang emang nggak bisa ditinggal. Tapi kalau ayah itu masih bisa ditinggal. Jadi ayah yang selalu nemenin aku, kayak misal syuting di hutan di mana gitu yang jauh gitu, selalu nemenin. Oh, ayah dampingin. Terus apa ya, kalau misalnya mungkin casting atau apa itu juga ayah yang nemenin gitu. Dan ayah juga yang lebih punya relasi di dunia entertain gitu. Jadi aku diajak film ini itu karena ayah punya relasi gitu. Karena kan syuting di sini punya temen, terus ini diajak di sana kayak gitu. Jadi ayah berperan besar dalam perjalanan di Sekar. Itu sebenarnya pada aku lebih gampang bersosialisasi itu ayah. Oh gitu. Iya. Sama ibu-ibu gitu. Sama ibu-ibu maksudnya Bin? Maksudnya biar bersosial ayah sama ibu-ibu itu? Karena kan biasanya kalau syuting itu kan yang nemenin anak-anaknya itu biasanya kan ibu-ibu. Oh alah, maksudnya sesama orang tua. Konotasinya beda. Saya menerima ayah situ sama ibu-ibu. Nah, makanya saya langsung mempertanyakan karena ayahnya Dek Sekar baik banget gitu kan, seperti aku. Jadi sebelumnya Mas Bagus terima kasih atas waktunya, atas cerita singkatnya perjalanan Dek Sekar dan keunikan dalam kamu memilih untuk dunia dance dan film atau acting. Ya semoga Mas cuman mau saran dan menyampaikan selalu kejar apa yang kamu impikan dan selalu bahagiakan apa yang kamu yakini, ya kan? Jangan sampai pikiran kamu mendominasi sebuah keputusan dalam diri kamu, ya kan? Kamu cuma menjalani, tidak perlu menghakimi. Biar Tuhan yang ngatur semuanya, ya. Makasih Dek Sekar sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.